Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Dengan nomor induk mahasiswa 87203191500045. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan studi kelayakan untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah studi kelayakan dengan dosen pengampu Bu Tin Hartini MPD. Mari kita simak. Aspek pasar. Aspek pasar merupakan sebuah upaya dalam mengetahui besarnya permintaan pasar yang akan diterima dari masyarakat sekaligus juga untuk menempatkan posisi yang menguntungkan bagi proyek yang akan dijalankan. Poin-poin penting yang akan dianalisa dari sebuah aspek pasar adalah yang pertama, permintaan pasar terhadap produk yang akan disediakan. Yang kedua, uraian analisis tingkat persaingan sekaligus strategi dalam pemasaran produk. Yang ketiga, ada hasil metode dari aspek pasar yang dapat memenangkan produk di tengah persaingan. Di sini juga ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan diinginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak yang lain. Hal pokok yang perlu dianalisis di dalam aspek pemasaran tersendiri adalah segmentasi pasar, sasaran pasar, menentukan posisi pasar, dan ada analisis persaingan. Dan yang terakhir ada bauran pemasaran. Dan di sini juga ada tujuan aspek teknis atau operasi secara umum. Ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan out yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih. Yang ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang tepat dalam menjalankan produksinya. Dan yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan. Dan yang terakhir yang kelima, agar perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Di sini juga ada aspek keuangan yang mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi untuk meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitungkan resiko dalam menjalankan proyek. Istilah keuangan dapat memberartikan yang pertama ada ilmu keuangan dan aset lainnya. Manajemen aset tersebut menghitung dan mengatur resiko proyek. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Di sini juga ada aspek ekonomi, sosial, politik sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Karena sebuah bisnis tidak lepas dari analisis ekonomi yang berorientasi pada laba yang sebesar-besarnya. Sebuah bisnis juga berkaitan dengan lingkungan sosial politik, karena bisnis tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan sosial dari masyarakat dan politik pemerintah. Aspek AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah ada aspek fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sebagai pelengkap studi kelayakan, suatu rencana usaha dan kegiatan
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk mengambil sebuah keputusan suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan ada di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjut sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1982. Salah satu instrumen yang diharapkan dapat dicapainya pembangunan berwawasan lingkungan adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut dengan AMDAL. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.